Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Dika dari channel Kepoin IT, channel yang memberikan tutorial seputar HP dan juga PC. Nah, sebelum kita lanjutkan videonya, silakan teman-teman klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara membuat aplikasi Android tanpa harus melakukan coding. Nah, teman-teman cukup melakukan drag dan drop, maka aplikasi Android sudah selesai. Oke, di sini kita akan membuat aplikasi Android secara online, jadi pastikan laptop atau PC yang teman-teman gunakan mempunyai akses internet. Nah, setelah itu kita buka aplikasi browser. Lalu kita buka sebuah website yang beralamat kodular.io. Nantinya untuk alamat website ini akan saya letakkan di deskripsi. Nah, disinilah teman-teman bisa membuat aplikasi Android tanpa coding, dan yang terpenting semua fiturnya bisa teman-teman gunakan secara gratis. Oke, untuk di bagian ini kita klik Create Apps. Nah, biasanya teman-teman harus buat akun dulu. Setelah membuat akun, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini saya akan membuat sebuah aplikasi Android yang sederhana. Jadi untuk segi tampilan, kita biarkan saja secara default. Intinya aplikasi yang kita buat ini bisa berjalan dengan baik. Nah, saya akan coba buat sebuah aplikasi Android yang berupa web view. Jadi kita akan menampilkan sebuah web atau blog di aplikasi. Oke, kita buat dulu sebuah project baru dengan cara kita klik Create Project. Kemudian kita berikan nama project. Untuk penulisannya tidak boleh menggunakan spasi. Oke, lalu kita klik Next. Nah, selanjutnya kita buat nama aplikasi. Di sini saya akan samakan dengan nama project, tapi untuk di bagian ini bisa menggunakan spasi. Nah, untuk di bagian tema dan minimum SDK level kita biarkan saja. Kemudian kita buat paket name. Nah, untuk di bagian paket name ini bisa diketikkan sesuka hati. Nah, di sini saya contohkan dengan com.kepoinit.aplikasi-webview. Oke, untuk yang lainnya kita biarkan saja, lalu kita klik Finish. Oke, kita sudah berada di dashboard pembuatan aplikasi Android. Nah, di sini teman-teman bisa melihat berbagai komponen yang bisa ditambahkan ke dalam aplikasi. Mulai dari komponen untuk mengatur tampilan, warna, maupun komponen untuk fitur aplikasi. Nah, selanjutnya di bagian ini kita bisa melihat tampilan aplikasi yang sedang kita buat. Nah, di sini kita berada di screen 1 atau layar utama aplikasi Android. Nah, nantinya kita akan coba tambahkan beberapa komponen ke dalam screen 1 ini. Oke, selanjutnya di bagian ini kita bisa melihat komponen apa saja yang sudah ditambahkan ke aplikasi. Nah, di sini masih tersedia screen 1. Lalu di bagian ini teman-teman bisa mengatur berbagai komponen yang sudah ditambahkan. Nah, yang muncul di bagian ini merupakan pengaturan untuk screen 1. Oke, selanjutnya kita mulai membuat aplikasi Android. Jadi untuk langkah yang pertama, saya akan sembunyikan dulu navigasi yang ada di layar atas. Nah, agar tampilan web atau blog bisa full layar. Caranya kita klik dulu di screen 1. Nah, di sini sudah muncul screen 1 property. Setelah itu kita hilangkan checklist di bagian Show Option menu. Lalu kita hilangkan juga checklist di bagian Show Status Bar. Kemudian kita hilangkan checklist di bagian Title Visible. Nah, di sini untuk navigasinya sudah hilang. Kemudian kita tambahkan komponen web view karena kita akan menampilkan sebuah web atau blog. Caranya kita masuk ke bagian layout, lalu masuk ke bagian view, kemudian kita tambahkan komponen web viewer ke dalam screen 1. Nah, teman-teman bisa drag dan drop saja seperti ini.
Nah, selanjutnya kita tambahkan komponen Notifier. Nah, kita masuk ke user interface. Lalu kita tambahkan komponen Notifier ke dalam screen 1. Jadi kita drag dan drop. Oh ya, kegunaan dari komponen ini untuk menampilkan pesan notifikasi ke layar aplikasi Android. Nah, di sini untuk semua komponen yang kita butuhkan sudah saya tambahkan. Setelah itu kita atur blok kodenya. Jadi blok kode inilah yang mengatur cara kerja aplikasi. Nah, kita klik di bagian blok untuk masuk ke bagian blok kode. Nah, kemudian kita buat sebuah variabel. Kita klik di bagian variabel, lalu kita ambil yang initialize global name to. Nah, jadi kita drag dan drop saja. Untuk nama variabelnya akan saya ubah menjadi URL. Nah, lalu kita tambahkan blok teks. Caranya kita klik di bagian teks, kemudian kita ambil yang kosong, lalu kita pasangkan dengan variabel URL. Nah, selanjutnya kita masukkan alamat web atau blog yang akan ditampilkan di bagian ini. Nah, di sini saya akan menampilkan blog, jadi kita buka blognya dulu. Oke, setelah itu kita salin alamat blognya. Kemudian kita kembali ke Kodular. Nah, kita tempelkan di bagian ini. Nah, berhubung saya akan menampilkan blog, jadi kita ubah dulu tampilan blognya ke versi HP. Tapi jika teman-teman ingin menampilkan web, tidak perlu menambahkan kode ini. Nah, kita tambahkan kode di akhir alamat blog, yaitu tanda tanya, M, sama dengan 1, pagar. Oke, untuk langkah selanjutnya kita klik di screen 1, kemudian kita ambil yang when screen 1 initialize. Oke, setelah itu kita klik di bagian web viewer 1, lalu kita ambil yang set web viewer 1 home URL. Nah, jadi kita pasangkan ke screen 1. Kemudian kita ambil variabel URL, kita geser saja kursor mouse ke bagian variabel URL. Lalu kita ambil yang get global URL, nah kita pasangkan dengan home URL. Nah, jadi maksud blok kode ini, ketika screen 1 dijalankan, maka akan memanggil komponen web viewer 1 untuk menampilkan web atau blog dengan alamat yang ada di variabel URL. Jadi akan mengambil alamat blog yang ini. Oke, selanjutnya kita klik lagi di bagian screen 1. Kemudian kita ambil yang when screen 1 backpress. Setelah itu kita klik di bagian control. Nah, kita ambil yang if then, lalu kita pasangkan dengan screen 1 backpress. Oke, jika sudah, kita klik di bagian logic, lalu kita ambil yang blok sama dengan. Kemudian kita pasangkan dengan if. Nah, setelah itu kita klik di bagian web viewer 1. Selanjutnya kita ambil yang web viewer current URL. Nah, kita masukkan ke kolom yang pertama. Lalu kita ambil get global URL. Kita duplikat saja biar cepat. Nah, jadi kita klik kanan, lalu kita pilih duplikat. Kemudian kita pasangkan ke kolom kedua. Nah, setelah itu kita klik di bagian Notifier 1, lalu kita pilih yang call Notifier 1 Show Choose Dialog. Nah, kita pasangkan dengan then. Selanjutnya kita klik di bagian teks, lalu kita pilih yang kosong. Nah, kita pasangkan dengan message. Kita isi semua dengan yang kosong, jadi kita duplikat saja agar lebih cepat. Nah, untuk di bagian cancel, kita ubah menjadi false. Oke, selanjutnya untuk di bagian message, kita ketikkan, apakah Anda ingin keluar? Nah, di bagian title, kita masukkan saja konfirmasi. Lalu di bagian bottom 1 teks, kita buat ya. Dan di bagian button 2 teks, kita buat tidak. Nah, kemudian kita klik di icon gerigi di bagian if then, lalu kita pasangkan else dengan if.
Nah, nantinya akan muncul sebuah kolom baru. Selanjutnya kita klik di bagian Web Viewer 1. Kita ambil yang call Web Viewer 1 go back. Nah, kita pasangkan dengan else. Nah, maksud dari blok kode ini ketika kita berada di halaman utama blog atau web, kemudian kita tekan tombol kembali di HP, maka akan muncul pesan notifikasi. Nah, apakah Anda ingin keluar? Nantinya ada dua pilihan, ya dan juga tidak. Tapi jika kita tidak berada di halaman utama blog atau web, maka akan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, nanti di akhir video saya akan coba perlihatkan. Nah, selanjutnya kita buat blok program untuk pilihan ya dan juga tidak ini. Jadi saat dipilih ya, maka aplikasi akan tertutup secara otomatis. Nah, caranya kita klik di Notifier 1, lalu kita ambil yang when Notifier 1 after choosing. Nah, kemudian kita klik di bagian control, kita ambil yang if then, lalu kita pasangkan dengan Notifier 1 after choosing. Oke, selanjutnya kita klik di bagian match, kita ambil yang sama dengan, lalu kita pasangkan dengan if. Oke, kemudian kita geser kursor mouse ke bagian choice, nah kita ambil yang get choice. Nah, lalu kita pasangkan ke kolom yang pertama, kemudian di kolom yang kedua ini kita ambil yang pilihan ya, jadi kita duplikat saja, lalu kita pasangkan ke kolom kedua. Oke, selanjutnya untuk blok kode yang terakhir, kita klik di bagian control, lalu kita ambil yang close application. Nah, kita pasangkan ke bagian then. Nah, jadi ini merupakan lanjutan dari blok kode yang ini. Nah, jadi jika dipesan notifikasi muncul, kita pilih ya, maka aplikasi akan tertutup secara otomatis. Tapi jika kita pilih tidak, maka aplikasi akan tetap berjalan. Nah, di sini untuk prosesnya sudah selesai, kemudian kita buat menjadi file APK. Nah, caranya kita klik di bagian export, lalu kita pilih Android Apps. Nah, kita klik download APK. Oke, sudah di-download, kemudian saya akan pindahkan dulu ke HP. Selanjutnya kita install dan jalankan aplikasi ini di HP. Oke, kita coba buka folder download. Nah, di sini untuk aplikasi WebView sudah ada, kemudian kita install. Nah, jika muncul pesan seperti ini, kita pilih tetap install. Oke, di sini untuk aplikasinya sudah ada di HP saya. Tapi untuk ikon aplikasinya masih kodular, karena kita tidak mengubahnya. Oke, di sini kita buka aplikasi Web Viewer yang sudah kita buat. Oke, dan sekarang teman-teman bisa lihat sendiri, saat aplikasinya dibuka, maka aplikasi ini akan langsung membuka web atau blog yang sudah kita tentukan. Nah, di sini saya berada di halaman utama blog. Jadi kita coba tekan tombol kembali di HP. Oke, sudah muncul pesan notifikasi yang kita buat. Nah, selanjutnya kita coba pilih yang ya. Nah, maka secara otomatis aplikasi akan tertutup. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka, silakan like. Kalau nggak suka, dislike aja nggak apa-apa. Saya Dika dari channel Kepoin IT, sampai jumpa di video selanjutnya.